Bismil Abi Walibni Warwil Kudus Al-Ilahul Wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, apa yang panas dan viral saat ini itu tidak lepas dari kejadian beberapa tahun lalu ya, yang mana terjadi penginjakan Alkitab yang dilakukan oleh salah seorang polemikus. Dan teman-teman, ternyata kalau kita lihat, dan saya baru menemukan video ini, sangat panas di internal mereka teman-teman, sangat panas, dan mempertemukan Ustadz Suma, ada Hendy, dan juga Ardiansa, dan juga Sugi, kayaknya itu suaranya saya kenal gitu ya. Nah, kita akan berikan komentar ya teman-teman. Kita dengar dulu video debat mereka yang sangat begitu panas ya, sampai Ustadz Suma teriak mengerahkan untuk polisi dan lain sebagainya untuk menangkap itu orang, dan mereka itu mengeluarkan kata-kata yang sangat luar biasa kepada seorang tuan logika. Nah, ini dia videonya teman-teman. Saya marah asal kau tahu. Al-Quran saya diinjak orang. Kau ngerti? Terus apa hubungannya dengan saya? Apa hubungannya dengan saya? Coba lihat baik-baik video si Sofiatul itu. Coba lihat baik-baik video Sofiatul itu. Tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang saya lakukan. Kalau marah-marah gimana ini? Udah datang di sini. Kamu apa? Datang sini. Udah babi ini saya turunkan. Ini gimana? Kok nggak bisa di? Kalau kau marah hubungi saya mengatakan kau babi. Udah. Kok nggak dewasa sama sekali sih, logika ini heran deh. HP-nya Abah jatuh di bawah. Kurang ajar kau datang di sini mau ngapain kau? Biadab. Udah maju mas, saya yang maju. Dasar babi ngepet lu. Kau tidak merasa Al-Quran saya diinjak-injak gara-gara perilakumu. Kau masih mau bela diri lagi di sini. Heran deh sama logika. Jadi Kok apapun keras kepala gitu loh. Orang udah baik-baik diterima baik-baik di sini Kau malah. datang di sini kau kayak kau yang mau interogasi saya di sini. Maksudmu apa? Kau mau interogasi saya, sosok ngatur di sini. terus terang kita jadi malu atas perbuatanmu itu. Perbuatanmu itu asal kau tahu, ya. Malu. Apa hubungannya orang injak Al-Quran? Karena kau melakukan itu. Kau injak kitabnya orang, apapun narasi yang kau bangun setelahnya. Al-Quran mengatakan tinggalkan orang yang mengolok-olok Al-Quran. Kenapa kau masih ada di komalnya? Berikan bukti bang, berikan bukti bahwasanya beliau melakukan itu karena saya bang. Abang lihat dulu konteksnya bang, abang seorang pendebat tahu. Di situ ada saudara muslim 2 orang. Iya. Kau aku saja, kau injak bebel orang atau tidak? Aku aja. Bukan masalah itunya, makanya dewasa diri. Kau yang bermasalah. Kau injak bebel orang atau tidak? Sekarang Jawab. ini, berikan saya bukti bahwasanya ada. Saya tidak perlu. Saya tidak perlu memberikan Kenapa kamu tidak perlu? bukti. Kenapa Ya, Anda? terus kau keberatannya apa? Kau keberatannya apa? Anda menutup diri? Saya nutup diri apa? Kau nginjak kitabnya orang, udah Sekarang selesai. berikan saya bukti. Saya tidak perlu kasih kau bukti. Kalau ini fitnah, urusanmu. Bukti. Laporkan saya. telah Berikan memfitnah saya kamu. bukti. Berikan saya. Nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu saya kasih kamu bukti. Saya bertanggung jawab dengan perbuatan saya sendiri. Saya mengutuk keras Begitu perbuatan juga kau dengan itu. saya. Begitu juga dengan. Nah, terus ngapain kau datang sini? Saya Terus mengutuk kenapa keras. Anda- Kau menginjak kitabnya orang. Selesai kau. Iya, berarti Jangan kolot bang logika. Apa sih kau siapa itu? yang kolot? Gitu loh. Kamu nginjak Sekarang kitabnya orang tunjukkan tidak? bukti. Enggak, sekarang gini. Saya tanya samamu. Kau injak kitabnya orang tidak? Sekarang saya setuju. Anda mengatakan Kau jawab saja itu pertanyaan. Itu kata saya. jawab, Ya, kau kamu ditanya. tidak pun jawab. Kau Kau ditanya injak itu. tidak kitabnya orang? Kau injak tidak kitabnya orang? Ya, sekarang gini. Berikan jawab, bukti. Jawab dulu. Kau injak tidak kitabnya orang? Memijak. Jawab. Oke, saya injak. Saya tanya. injak. Ya udah selesai kita. Udah Oke, selesai. sekarang berikan tuduhan Anda, bukti tuduhan Anda. Udah ngaku dia. Walaupun subteks itu tidak menginjak Al-Quran berdasarkan videomu, saya sudah katakan dari awal, saya mengutuk keras perbuatan kau itu. Kalaupun kemudian tidak ada hubungannya, faktanya Tuhan yang kemudian memperlihatkan orang Kristen juga berani injak Al-Quran. Paham kau? Kamu tidak mau mendengarkan nasihat. Dari awal sudah kunasihatkan, jangan melakukan perbuatan terlalu jauh.
Udah ku nasihatkan, saya betah-betahin masuk di komalmu. Udah dinasihati, udah diperingatin, bahkan dikasih surat teguran, masih merasa ponga kau, masih merasa tinggi hati. Bukannya menyadari, inilah buah yang kau panen, yang kau tanam, buahnya seperti ini. Kamu pikir saya senang Al-Quran saya diinjak-injak kayak begitu? Kau sekarang mau cuci tangan. Orang berani melakukan itu karena kamu yang berikan contoh. Nama logika tapi tidak pakai logika, gimana ceritanya? Kamu mengatakan aku akan mempertanggungjawabkan sendiri, aku tidak mengatasnamakan Islam. Kurang ajar. Nah, sekarang saya naikkan, Banyuma saya naikkan. Jawab pertanyaan Banyuma, jawab. Oke. Jawab pertanyaan, jawab. Kamu injak kan kitabnya orang. Berarti kalian juga tidak bisa Kamu injak. Sofiatul itu ada sangkut pautnya dengan saya. Terlepas daripada ada hubungannya dengan Sofiatul, terlepas daripada itu, pada intinya. Terus kalau kami tidak bisa membuktikan, kenapa? Oke, kalau tidak bisa membuktikan, apa masalahnya? Jangan di mute. Ini siapa yang mute? Berarti modal congor. Ya biarin aja. Terus kalau modal congor kenapa? Ya sudah, biarin saja kalau begitu. Ya udah, kau injak lagi lah. Ya sudah, kalau gitu kau fitnah lagi lah saya. Saya fitnah apa kau? Ya, Kau injak itu. kitab sucinya orang. Ya, kamu Itu tuduh fitnah. ya yang dilakukan Sofiatul itu Urusannya saya tidak mau tahu, yang jelas kau injak kitabnya orang. Tapi Urusannya. Anda menyatakan itu, tapi Ya faktanya terjadi. kenapa Orang berani nginjak Al-Quran. Kenapa minut? Gitu loh. Udah, kau turun saya. Kau pergi cebok sana, kau pergi cebok. Turun. Oke, berarti Udah Banyuma, udah turun ya, udah, stop. Udah. Saya instruksikan kepada polisi, tolong tangkap orang itu. Tangkap dia. Dia sudah menistakan agama orang dengan menginjak kitab sucinya orang. Tangkap. setuju. Tangkap dia, biar membusuk dalam penjara. Saya mohon kepada netizen Bang Suma yang Polri, tangkap orang itu. Saya instruksikan, tangkap segera. Kurang ajar, bukannya datang sih minta maaf. Udah. Dan saya instruksikan kepada teman-teman di bawah ya, yang memang sudah tahu seperti ini, segera di unfollow aja si logika Ya, itu. tinggalkan itu. Di unfollow ya, Orang itu. di unfollow teman-teman ya. Teman-teman di bawah dengarkan ucapan kita, di unfollow, diblokir, nggak usah ke situ lagi. Betul. Saya himbau kepada umat Islam ya, yang Kesel juga saya yang lama-lama. masih bersama kita, saya himbau untuk unfollow dan tidak menonton komedian. Bukannya dia minta maaf, bukannya dia merasa bersalah. Injak kitab, tidak ada dalil yang bisa kau pakai untuk membenarkan diri kau. Tak ada. Yang paling dihujat di Indonesia ini Bang Suma nih, siang malam dimaki, bahkan istri yang sudah meninggal pun dibawa-bawa. Ya, pekerjaan saya dibawa-bawa, dihina, dinista, tapi saya tidak pernah berpikir untuk nginjak kitab sucinya orang. Itu buku yang dihormati saudara-saudara kita. Masa sampai apa-apa dalilmu kemudian membenarkan? Oh, Al-Quran diololo. Tunggu, kamu kalau dia belajar, orang yang menghina Al-Quran tinggalkan. Kalau kamu tidak tahan, tinggalkan. Blok. Jangan kau naik di komalnya. Kalau kau tidak tahan mendengarkan itu, jangan malah kau pertontonkan injak Bible. Ini buah dari pekerjaanmu. Muncul juga orang injak Al-Quran. Terus kau nak pikir perasaan kita ini umat Islam, Al-Quran diinjak-injak kayak begitu, kita mau menyalahkan mereka? Toh ada umat Islam sendiri yang melakukan kok. Kita mau menghujat mereka yang menginjak Al-Quran, toh ada dari kita juga yang menginjak kitab sucinya orang. Apa
Apa pembenaran? Itu tidak ada hubungannya. Ya, sekali lagi saya katakan, mohon Polri tangkap orang itu. Itu akan membuat kericuhan di Indonesia ini. Menginjak kitab suci agama lain, apapun alasannya, tangkap. Dia bisa melakukan hal yang jauh lebih berani nanti, jauh lebih sadis daripada itu. Kalau kitab sucinya orang aja sudah diinjak-injak kayak begitu, itu bisa jadi lebih bahaya daripada yang lain. Dulu orang ini sudah mau dimasa sama warga setempat. Kita yang mengamankan dia. Kita yang kasih solusi kepada dia. Sekarang malah berulang. Injak kitab suci agama orang. Kau tahu enggak ya kitab sucinya siapa itu yang kau injak? Itu saudaramu sendiri itu. Itu warga negara sah itu. Agama yang mereka anut, agama yang sah di negara ini, agama yang dilindungi. Kitab sucinya itu adalah kitab suci legal di negara ini. Kau tahu asal rimbanya dari mana muncul-muncul? Dunia ini apologet, bikin kotor saja nama apologet Islam. Sip. Datang sini bukannya mau bicara baik-baik, nantang, malah mau interogasi saya 1000 pertanyaan. Nenekmu kiper. Justru mestinya dia yang ditanya, nggak ada yang mau dijawab pertanyaannya. Masa sok ngatur, sebut nama orang ndak sopian, macam dia tuan guru aja di sini. Ya. Sudah begitu dia minta aku ke komalnya lagi, macam orang penting aja. Assalamualaikum Muda Sondi, Bang Dewa. Assalamualaikum Bang Dewa, Dr. Sondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya contoh Bang Sondi nasihatin baik-baik, malah difitnah dibayar Kristen, kan kurang ajar itu orang. Nih Bang Sondi ada di sini, betul Bang Sondi? Gini aja Ustaz Sugi, nanti aku minta ya dah kita lihat aja ntar. Ini bukan delik aduan ya, ini delik umum. Dengan mengasih foto aja itu udah bisa bertindak kok, nggak perlu dilaporkan. Dan Ya, kepada tolong supaya diinstruksikan kepada Polri untuk nangkap segera orang itu. Ya kita pengen lihat sih sejauh mana sih anaknya sebenarnya. Kita ngasih nasihati nggak dipandang, malah dituju fitnah. Ya udah betul-betul kita kerjain betul. Apalagi ini kan di Riau kan. Betul. Insya Allah saya besok ke Polda Riau, saya besok. Laporkan aja udah langsung. Iya, nanti saya minta ya kepada gurunda-gurunda kalau ada fotonya kemarin nginjak itu dikirim aja. Dilaporkan Sama biar foto-foto. Videonya ada videonya. Iya, dikirimin itu sama video-video dia berpakaian itu, berpakaian itu. Itu maksudnya tuh bukan delik aduan itu, Dinda Juma, itu delik umum. Gak perlu kita melaporkan, tinggal melihat fotonya aja mereka bisa proses ke itu. Itu aja udah kita lihat aja lah, sehebat apa sih ini anaknya nih. Kita lihat aja. udah didiamin, udah kamu itu bicara baik-baik kayak apa lewat WA. Padahal dia tahu nomorku loh. Tahu nomor aku anak itu. Bahkan video itu saya kirim ke Japri dia pada saat saya terima. Saya minta pertanggungjawaban lewat Japri di belakang. Tapi tidak digubris, sampai hari ini belum dibaca. Coba, saya kirim hari Jumat. Ini sekarang hari apa? Sebelum saya angkat bicara di depan umum, saya udah Japri dia. Hari Jumat itu saya Japri. Ini ada bukti di HP saya. Tapi tidak digubris. Nih, coba saya perlihatkan kepada teman-teman semua. Ini sebagai bukti bahwa saya tidak kemudian melakukan satu tindakan tanpa perhitungan. Nih, ini HP saya nih. Ini bukti nih. Saya minta pertanggungjawaban beliau. Nih. Nih. Ini namanya Taufik Logika. Saya WA hari Jumat. Tuh. Nih. Gak dibaca kan? Masih centang 2. Tapi tidak warna biru. Kalau dia baca, kenapa nggak dibalas? Tuh.
saya bukannya tidak membuka diri untuk diskusi. Jadi teman-teman yang ngajak saya, ayo mari kita di Komal logika, ini saya sudah japri dari hari Jumat. Ada dia gubris, ada dia gubris ini nih, tak ada dia gubris. Sebagai abang, sebagai orang tua, saya mencoba untuk menghubunginya, tapi ada dia gubris, tak ada. Ini sekarang hari apa? Hari Rabu ini sekarang. Coba lihat ini teman-teman, sebagai bukti nih, aku kirim, saya mau minta pertanggungjawab apa maksudnya video ini, tapi tidak digubris sama beliau. Sudah ditanya baik-baik, sudah disampaikan dari sejak dulu, dinasehatin baik-baik. Sejak ada kasusnya kemudian kita teleponan. Ada kasus ketika orang sekampung, satu kompleks marah mengamuk massa dia, kita carikan solusi. Terus dia menggunakan atribut menghina Tuhannya orang, dan dinasehati baik-baik. Semua orang dikata-katainya. Ini lagi malah aku bilang, anak ini ada saat yang tidak akan semakin melonjak, terbukti. Sekarang datang-datang di sini. Iya teman-teman, bukti bahwa kita perhatian sama dia. Aku kirim video itu, saya tunggu responnya, saya tunggu apa klarifikasi anak ini. Tak ada sampai sekarang. Malah buka Komal di mana-mana, bikin gaduh di mana-mana. Nggak boleh. Kitabnya orang nggak boleh kita injak. Nggak ada dasar pijakan yang membolehkan itu. Ya. Jadi mohon Polri tangkap orang ini, dan kami juga mau Sopiantul itu ditangkap. Sopiantul itu masih di Indonesia, dia bukan di luar negeri. Masa teroris bisa diambil, orang yang kayak gini aja, mantan TKW, masa nggak bisa kemudian ditangkap? Dia di Indonesia itu, saya yakin sekali. Terus apa tanggapannya Bang Suma kalau ada orang naik Komalnya membenarkan karena katanya ada. Jadi aku bilang kan, minta tolong apa bang? Jadi gini deh, bisa nggak adek balaskan deh? Balas caranya gimana bang? Kan itu ada tanya jawab di sini. Disuruh aku bang untuk injak Bible mereka, kan begitu, untuk injak Bible mereka. Aku terkejut bang pada waktu itu. Nah, kenapa harus gitu bang? Kenapa harus saya kan gitu? Jadi dia bilang sebenarnya deh abang kita udah tunjuk beberapa orang sebelum kamu, tapi mereka nggak ada yang mau, nggak ada yang berani kan itu. Nah, sekarang harapan abang dan teman-teman di API itu kan, cuma ada 2 orang. Kamu sama Blender. Jadi mereka tuh targetnya, harapan mereka kata dia waktu itu cuma ada saya dengan Blender. Itu targetnya. Jadi ya udah Blender aja lah bang, nggak usah saya bilang gitu. Nah ada sedikit masalah dengan Blender. Apa itu? Kalau Blender kan nggak berani on cam dia. Gitu bang. Nah kalau kamu kan berani. Dan selama ini saya perhatikan juga Lep Ade itu orangnya tegas, berani, ngambil resiko apapun. Nah dari situ lah bang kan, aku itu termenung sambil mikir, waduh, maaf bang bukan apa-apa, aku belum bisa berani jawab bang, bilang itu. Bisa kasih aku waktu lah bang beberapa hari ini. Terus dia bilang, boleh nggak apa-apa deh, tapi pikirkan baik-baik ya. Gitu dia bilang, iya bang nggak apa-apa. Nanti kalau aku siap aku kabari itu. Nah setelah itu matilah ini telepon bang. Dia telepon jam 11 siang itu bang. Nah setelah itu jam 3 sore aku udah ada keputusan. Aku bilang, telepon dia kan, Assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Nah, aku ceritakan masalah tadi itu. Jadi aku mau bang, tapi dengan catatan ada syaratnya. Aku bilang, apa itu? Dek, sebutkan aja. Aku minta ada 2 orang saksi. Nah yang satu aku milihnya Ardiansah gitu. Ardiansah bang kenal lah ya. Nah yang satunya itu aku nggak sebutkan, tetapi dihadirkan Paduka. Paduka. Nah Paduka lah. Jadi 2 orang ini saksi bang. Gitu. Bahwasanya itu bukan atas kemauan aku, tetapi memang ini untuk apa? Membalaskan sakit hati umat Muslim. Jadi apabila terjadi suatu saat mereka akan ini kan aku bantu aku. Terus yang kedua, pokoknya mereka bertanggung jawab lah bang, begitu bang. Nah setelah itu bang disusul rencana sama itu. Bahwasanya aku melakukan nggak boleh di rumahku, gitu. Ya aku disuruh milih dicari orang-orang Kristen di sana. Jumpalah waktu itu room teman-teman Kristen itu. Nah kurang lebihnya gitu bang, sampailah berlanjut seperti itu. Tetapi yang buat aku sakit hati bang cuma satu bang. Rupanya aku ditipu mentah-mentah, aku cuma dijanjikan kambing hitam bang. Itu makanya aku nggak terima sampai saat ini. Kami bisa memaafkan bang kalau kami orangnya biasa aja mau digimanain. Kalian di bawah bilang nggak mungkin. Asal kalian tahu, kalian itu karena belum dimanfaatkan aja sama dia. Jadi itulah
itulah kurang lebihnya bang. Nah setelah itu kan aman 3 bulan atau 4 bulan waktu itu masih aman-aman itu bang, belum ada apa-apa. Nah setelah itu baru muncul satu-satu tuh bang, udah mulai agak viral itu video saya itu, VT saya itu yang seperti itu. Nah baru kurang ajarnya bang, aduh aku disalah-salahkan sama dia bang. Yang bilang lah gara-gara aku Sofyatul minjak Al-Quran, padahal gimana gak emosi aku coba bang. Coba abang bayangkan kalau abang ada di posisi aku bang, abang dihianati, abang ditipu secara terang-terangan, apa yang abang lakukan bang? Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan video barusan ya? Kita sudah mendengar dari awal sangat begitu marah ya. Dan kalau kita dengar dari awal tidak ada remnya sama sekali gitu ya. Tidak ada remnya sama sekali. Dan di sini saya bisa melihat dan mendengar satu kebaikan yang lahir dari hati Ustadz Zuma. Sekalipun semua orang dan termasuk saya yang selama ini mengatakan bahwa sebenarnya dia harus berhenti membahas Alkitab begitu ya. Dan itu harus dilakukan dia. Bukan berarti ketika saya posting video ini, akhirnya saya berkompromi dengan cara dia menafsirkan Alkitab, tidak. Tetapi teman-teman, kalau kita mendengar duduk masalah yang disampaikan oleh Ustadz Zuma dan rekan-rekan, dan juga Tuan Logika dan mencomot nama Sofyatul yang disuarakan oleh Zuma, itu terkait dengan penginjakan Alkitab yang dilakukan oleh Tuan Logika di dalam videonya. Nah, hal itulah yang memancing, bahkan membuat kericuhan di dalam room tersebut antara Zuma dan juga rekan-rekannya dengan Tuan Logika. Bahkan kalau kita mendengar ya teman-teman ya, apa yang dikatakan oleh Ustadz Zuma, bahkan tujuannya datang ke room itu tidak jelas. Bahkan salinglah mereka marah satu dengan yang lainnya. Ditambah lagi dengan teman-temannya Zuma, justru mengata-ngatai Tuan Logika sedemikian rupa marahnya. Nah, kita tidak mau ikut campur terlalu dalam, tetapi dari sini kita tahu bahwa kemarahan-kemarahan mereka hingga akhirnya Tuan Logika dilaporkan itu adalah bukti masalah yang sudah bertumpuk selama ini. Ternyata di internal mereka terjadi sebuah disharmonis ya antara Tuan Logika yang merupakan anggota dari API yang menurut pengakuannya dan bisa membongkar, dan sudah dari video saya sebelumnya membongkar apa yang dilakukan oleh API teman-teman. Nah, kita bisa mendengar bagaimana Zuma marahnya kepada Tuan Logika, bahkan yang diharapkan oleh Ustadz Zuma adalah dia minta maaf dan mengklarifikasi, tetapi Tuan Logika meminta juga bukti apa hubungannya antara penginjakan Alkitab yang dilakukan oleh Tuan Logika dengan apa yang dilakukan oleh Sofyatul setelah itu. Ya tentu tidak ada kaitannya kata dia begitu ya. Jadi teman-teman boleh mendengarkan begitu. Jadi nampaknya problem itu menjadi carut marut oleh karena dihubung-hubungkan satu dengan yang lainnya begitu. Tetapi yang menarik buat saya adalah, saya bilang di awal tadi bahwa dari Ustadz Zuma masih ada hati yang menghargai dan menghormati orang lain begitu. Nah, kenapa saya katakan demikian? Dia mengatakan, ini saya kutip dari perkataannya, kalau nggak sempurna ya wajar begitu ya. Saya ini paling banyak dihina, dihujat lah segala macam, dibawa istri saya, dibawa pekerjaan saya dan lain sebagainya. Tetapi saya di dalam hati saya tidak terbersit untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Tuan Logika, yaitu menginjak Alkitab begitu. Itu tidak ada dalil untuk melakukan itu. Nah, ini satu poin yang harus dipegang oleh setiap kita. Semarah-marahnya kita terhadap lawan debat, terhadap lawan diskusi atau siapa saja, maka tidak diperkenankan untuk melakukan hal demikian. Karena itu dihargai, baik Al-Quran dan Alkitab itu dihargai oleh keyakinan mereka masing-masing. Jadi dari sini saya bisa petik, sekalipun selama ini kita mendengar Ustadz Zuma bagaimana berkuar-kuar tentang Alkitab, dan saya tidak pernah membenarkan tafsiran-tafsirannya dia, tetapi di titik ini dia masih mempunyai satu hati menghargai kitab orang lain dan tidak meniru seperti apa yang dilakukan oleh Tuan Logika pada tahun lalu begitu ya. Walaupun pada faktanya ketika Tuan Logika melakukan itu, lalu dia minta maaf dan semua orang Kristen tidak ada yang melaporkan dia dan memaafkan dia, dan itu sudah clear dari orang Kristen. Itu clear kalau dia sudah minta maaf dan tidak mengulanginya, dan benar dia tidak mengulangi teman-teman. Dan itu sebuah pertobatan, walaupun dia Muslim, dia melakukan kesalahan, lalu dia minta maaf dan dia bertobat dari situ. Nah, itu satu poin juga yang sangat bagus. Tetapi yang mau saya sorot adalah bagaimana mereka ini ternyata sudah disharmoni yang tajam, sehingga barusan ini antara ada lapor-melapor dan Tuan Logika menjadi salah satu saksi. Nah, Tuan Logika dilaporkan atas dugaan penginjakan Alkitab. Nah, yang melaporkan itu ya bukan orang Kristen, walaupun ada di sana orang-orang tertentu, ya tahu lah kita begitu ya. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, yang mau saya katakan adalah tidak semua orang itu yang kita katakan suka begini, pasti ada titik kebaikan dalam hati mereka. Begitu ya.
Walaupun saya tidak kompromi bahwa yang ditafsirkan selama ini tentang Alkitab itu salah, tapi dalam titik ini saya setuju bahwa kita, semarah-marahnya kita, sedongkol-dongkolnya kita kepada lawan debat, lawan diskusi keyakinan orang lain, jangan sampai ada kesempatan untuk lebih lagi mendisharmonikan hubungan kita dengan keyakinan lain dengan cara melakukan seperti yang dilakukan oleh orang tertentu ya teman-teman. Nah, tapi di sini saya lihat terjadilah teriakan Zuma dan teman-temannya itu yang sangat-sangat luar biasa, merendahkan Tuhan logika gitu ya. Sangat-sangat merendahkan sekali. Tapi saya tidak setuju tentang itu. Tapi namanya manusia, dia punya hak sendiri begitu ya. Saya tidak terlalu banyak berkomentar di situ. Nah, akhirnya Ustadz Zuma juga menyuarakan kepada polisi dan lain sebagainya untuk menangkap Tuhan logika pada saat itu. Nah, baru terjadi saat ini kan gitu. Karena apa? Kenapa? Karena orang Kristen memaafkan, karena dia minta maaf dan juga dia apa namanya ya, berubah begitu. Jadi tidak ada masalah dengan minta maaf itu dan berubah, tidak melakukan yang sama gitu ya kan. Bagus itu. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, dari sinilah kita bisa belajar ya. Belajar kita untuk menghormati orang lain begitu. Berdebat silahkan, berdiskusi silahkan. Panas iya, tapi jangan sampai saling menghujat, memaki-memaki, tidak boleh gitu ya. Tonjolkanlah ilmu, pengetahuan di dalam setiap berdiskusi. Teman-teman, tidak ada maksud apapun ketika memutar video ini. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa apa yang terjadi saat ini kepada Tuhan logika itu adalah akibat dari apa yang terjadi di tahun-tahun lalu. Jadi orang Kristen secara khusus sudah memaafkan beliau. Jadi kalaupun dia saat ini dilaporkan, ya itulah urusannya yang melapor lah begitu ya. Tidak ada hubungannya dengan orang Kristen yang sudah memaafkan dia teman-teman. Karena dia sudah berubah. Kalaupun mereka berteriak dan akhirnya seperti itu, ya silakan. Itu urusannya Zuma dan teman-teman. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu teman-teman. Bye-bye.